Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 1945 bertepatan di bulan Ramadan 1365 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Begitu besar arti dan makna akan kemerdekaan Indonesia ini terhadap kelangsungan pembangunan Indonesia. Hanya saja sepertinya banyak yang melupakan mengenai sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang telah banyak menguras korban jiwa dan harta benda pada zaman kemerdekaan dahulu yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa Indonesia tercinta ini. Untuk mengingatkan kembali akan proses proklamasi dan juga kemerdekaan kita ini, marilah kita sedikit banyak belajar mengenai sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Dimulai pada tanggal 6 Agustus 1945. Ketika itu bom mengguncang kota Nagasaki dan kemudian tanggal 9 Agustus giliran kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Dan kedua peristiwa itu adalah pertanda menyerahnya Jepang kepada Amerika dan juga sekutunya. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. After falling for 43 seconds, the time and barometric trigger started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan
kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan, menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah pada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti pro Jepang, Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan di Indonesia makin memuncak, dilancarkan para pengikut Syahrir. Pada siang hari mereka berkumpul di rumah Hatta dan sekitar pada pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio. Disusul pengambil alihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang, termasuk Hairul Saleh yang bergabung dalam gerakan bawah tanah, kehilangan kesabaran. Dan pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, dan Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah, dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Yamamoto. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Yamamoto dan bermalam di kediaman Wakil Admiral Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Proklamasi Indonesia mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi. Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak asing yang masih menguasainya. Tetapi mayoritas anggota PPKI menolaknya dan disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga menuntut 6 pemuda turut menandatangani proklamasi bersama Soekarno dan Hatta, dan bukan para anggota PPKI. Para pemuda menganggap PPKI mewakili Jepang. Kompromi pun terwujud dengan membubuhkan anak kalimat atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Rancangan naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sehingga tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriah, dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta, yang pada kemudian hari menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.